Rasanya nyaman, walaupun tidak bisa kita miliki, tapi setidaknya dia sudah memberikan rasa nyaman. Pas kita nyampe, nah itu udah lelah, ternyata besoknya sudah harus beraktivitas, jadi mungkin agak sedikit ngantuk-ngantuk gitu. Lebih kepada ini sih, kok tiba-tiba ini kita ada di Cina kah? Atau tiba-tiba ada di India kah? Poin yang paling jelas bisa saya ambil itu rata-rata mereka itu semuanya berjalan sangat cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebelumnya perkenalkan Ulun Pinkan Metasya sebagai host di sini yang bakal nanya-nanya Pian nih terkait program pertukaran pelajar di Malaysia. Sebelumnya Ulun sama Bapak siapa nih dan jabatan Pian sebagai apa di Uniska ini? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Fuzi Maulana Asy'ari. Saat ini dosen di Fakultas Pertanian, program studi agribisnis, dan kebetulan diberi amanah sebagai Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan di Fakultas Pertanian. Baik, perkenalkan, nama saya Aris Fadilah. Nah, saya ini adalah dosen program studi farmasi di Fakultas Farmasi. Berarti Ulun manggilnya apa nih, Bapak Aris? Oh iya, bisa dipanggil Pak Aris, Pak Fadilah, asal jangan Pak Puji ya. Soalnya saya nggak nolak kalau dipanggil Pak Puji. Iya, baik. Kenalkan, nama saya Muhammad Hendri Anopa. Biasanya saya dipanggil Pak Hendri. Nah, jadi saya ini berasal dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Studi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Saryati. Kebetulan saya selaku dosen pengajar juga di Fakultas Hukum Uniska. Oke. Kalau bicara pengalaman, ini adalah pengalaman pertama kami sebetulnya, peternakan maupun program studi agribisnis. Kalau tidak salah 7 dari 8 peserta yang kami berangkatkan atau anggota kami yang berangkat itu 7 orang baru pertama kali terbang ke luar negeri, dan itu menjadi kesan yang luar biasa bagi kami, dimana ya sekali lagi kami bertujuh baru pertama kali naik pesawat, dan tujuannya bukan naik pesawat ya, tapi 7 orang baru pertama kali keluar negeri seperti itu. Kalau pengalaman saya kemarin, kebetulan dapat flight yang siang. Nah, cuman mungkin yang agak berkesannya ini sampai ke Malaysianya, sampai ke domnya itu sekitar jam 2 malam. Pas kita nyampe, nah itu udah lelah, ternyata besoknya sudah harus beraktivitas, jadi mungkin agak sedikit ngantuk-ngantuk gitu. Oke, pengalamannya. Pengalaman dari adanya program ke Malaysia ini. Nah, jadi alhamdulillah keberangkatan sampai kami pulang itu semua berjalan dengan lancar, alhamdulillah, dan semuanya dalam keadaan sehat. Kalau secara garis besar, mungkin sedikit banyaknya belajar juga terkait dengan bagaimana pendidikan di Malaysia itu, ruang lingkup budaya, keseharian orang-orang di Malaysia itu seperti apa, dan mungkin secara garis besarnya seperti itu kami berangkat ke Malaysia kemarin. Di sana secara berpakaian setiap mahasiswa diberikan kebebasan dalam mengenakan pakaian apapun selama itu tidak mengganggu kegiatan perkuliahan. Nggak mungkin kan mereka pakai baju snorkeling pada saat perkuliahan dan lain sebagainya, itu kan mengganggu tuh. Kalau kesan saya ya melihat mahasiswa Malaysia kemarin, mereka itu bisa dibilang mahasiswa yang fast moving, karena ya dari mereka jalan dari dom sampai ke kelas dan lain-lain sebagainya itu sangat cepat. Oke, kesan ketika berada di Malaysia tadi ya, itu mereka ramah. Ramah, biasanya kalau pagi kan good morning kan, saling sapa walaupun Abah ya Pak. Iya, ramah walaupun tidak kenal. Kalau kesan pribadi saya terhadap mahasiswa di Malaysia, mungkin poin yang paling jelas bisa saya ambil itu
rata-rata mereka itu semuanya berjalan sangat cepat. Metode campuran dalam penyampaian bahasa. Terkadang mereka menggunakan bahasa Inggris secara full, kemudian di PowerPoint yang mereka sampaikan itu di bawahnya tiba-tiba ada translate berupa bahasa China. Nah, di sana itu kelasnya itu mungkin diisi maksimal sekitar 25 mahasiswa, di mana tempat duduknya itu dibuat bukan berjajar seperti ruang kuliah pada umumnya, tetapi itu lebih seperti meja diskusi. Jadi disediakan ada 5 meja bundar, nah kemudian masing-masing meja itu ada 5 kursi. Nah, menurut saya dengan penyusunan ruang seperti ini, itu akan lebih memudahkan dosen berinteraksi dengan mahasiswanya. Dalam proses pembelajarannya itu berbasis proyek atau project lah ibaratnya kan, project based maupun interaktif. Nah, interaktif based lah ibaratnya saling berkomunikasi dan aktif, baik itu dari dosennya maupun dari mahasiswanya. Mungkin yang bisa saya terapkan sebagai pengajar fakultas hukum mungkin nantinya akan lebih interaktif dengan mahasiswa nantinya. Maksud interaktif di sini mungkin lebih banyak memperlihatkan metode-metode yang mungkin dalam hal ini seperti memperlihatkan video-video interaktif terhadap mahasiswa. Jadi mahasiswa itu tidak bosan ketika mereka belajar di kelas saya pada khususnya nanti. Yang saya suka selama di sana sebetulnya banyak. Apa Yang tuh? pertama itu adalah budaya jalan kakinya yang kemana-mana. Saya ngerasa kayak di Jepang, seperti di Jepang, apalagi di KLCC kalau tidak salah, itu jadi kayak mini Shibuya. Itu yang buat saya agak terkesan dengan teman-teman yang ada di sana. Itu selain budaya, saya rasa karena kita negeri serumpun itu mirip-mirip. Alat musik tradisional juga mirip, sedangkan permainan tradisional juga mirip karena kita memang serumpun atau memang masih satu Nusantara. Kalau yang saya suka di sana itu mungkin ya tadi suasana di kelasnya. Nah, kemudian juga mungkin cuacanya ya tidak terlalu panas karena mungkin di pegunungan ya. Oke, kalau di sana yang pertama untuk makanan ya. Ya. Untuk makanan karena baru pertama ke sana juga itu agak berbeda. Karena bedanya adalah dari segi rasa. Kalau yang saya paling sukai terkait dengan Malaysia mungkin ya karena berada di kotanya ya mungkin jalanannya lebih teratur, lebih tertib. Yang dalam hal ini mungkin sedikit banyaknya mempengaruhi efektivitas perjalanan kami selama di sana sih. Oke, kayaknya salah satu makanan favorit saya selama di sana selain nasi ayam Hainan Tapau itu adalah nasi kandar, yang mana memang nasi tersebut adalah ciri khas dari negara tetangga kita atau Malaysia seperti itu. Rasanya nyaman, walaupun tidak bisa kita miliki, tapi setidaknya dia sudah memberikan rasa nyaman. Ya saya bisa bilang itu bukan makanan Malaysia, tapi makanan Chinese, itu adalah nasi Hainan. Iya, Ya, karena memang dibandingkan dengan makanan lain, rempah-rempahnya itu lebih soft gitu, bisa kita bilang lebih soft dibandingkan yang makanan Malaysia lain yang memang agak mengejutkan kuat seperti ya. itu. Saya sering makan nasi Hainan namanya. Nah, itu seperti nasi samin tapi rempahnya nggak kecium banget, nggak. Oh. Ringan-ringan saja lah rempahnya. Saya paling suka nasi goreng tom yum dan cendol Melaka. Maybe you can try if you come to Malaysia. Culture shock, entah sudah disebutkan sama teman-teman yang lain atau bagaimana. Yang pertama, tidak ada tukang parkir. Oh, dari tuh parkir. Jalan raya didominasi oleh mobil. Culture shock yang berikutnya itu karena kita kebiasaan menghitungnya dalam bentuk rupiah,
Jadi yang di otak saya ketika dapat harga sekian ringgit, maka otak saya langsung mengkonversinya ke dalam rupiah, dan itu kadang merasa wow, mahal. Gitu. Jadi seperti itu. Itu yang kadang menjadi culture shock yang paling utama, itu adalah masalah pendanaan. Yang paling saya shock itu ada 2 sih. Pertama, ternyata mereka itu di sana sangat terbiasa jalan kaki. Sedangkan kita tahu di sini kita biasanya dekat-dekat aja, mungkin paling cuma depan naik motor. Lebih kepada ini sih, kok tiba-tiba ini kita ada di Cina kah? Atau tiba-tiba ada di India kah? Karena mungkin Malaysia dan Indonesia itu tidak terlalu jauh berbeda, mungkin culture shock untuk saya tidak ada sih. Tidak ada. Normal aja lah semuanya, kalau ya ke kamar mandi ya tetap ada bidet dan lain-lain, kan sama aja kayak di Indonesia. Untuk culture shock sih mungkin nggak ada ya buat saya. Untuk saya, tapi nggak tahu untuk yang lain sih. Ya. Karena ini sudah ketiga kalinya juga kan ke Malaysia, jadi mungkin sudah cukup menyesuaikan. Saya coba contohkan, saya tidak mau ada conversation, itu sayap ayam. Saya pernah makan ayam mail. Kalau ayam bakar mail di film Upin Ipin atau di animasi Upin Ipin tuh harganya 2 seringgit. Kan gitu kan? 2 seringgit, dan itu tidak terjadi di sana. Harganya di sana 2,5 ringgit untuk satu piece sayap ayam, dan sayap itu mereka nyebutnya kepak. Nah, karena saya mungkin agak sering jajan ya, karena jajan. Jadi paling saya yang sering saya bilang itu, Bang, ini 1 bape. Gimana kabarnya Pak Ci hari ini? Atau Maci kabarnya hari ini? Baik ke? Ya kami di Malaysia pun tetap berbahasa Indonesia kadang, karena mungkin secara arti tidak jauh berbeda. Jadi kalau spesifik mendalami terkait dengan bahasa Malaysianya enggak sih. Mungkin bisa merambah ke Eropa juga, ke Amerika atau ke negara lainnya. Tujuannya yaitu tadi untuk membuka wawasan kita sebagai dosen maupun sebagai mahasiswa dalam hal kegiatan pertukaran pelajar tersebut atau pertukaran mahasiswa tersebut. Harapan saya ini, program ini mungkin sebaiknya terus dilaksanakan. Harapkan dengan semangat kolaborasi kita bisa memperluas kolaborasi ini, tidak hanya bidang pengajaran, pendidikan, penelitian, pengabdian, tetapi hal-hal yang dapat menunjang kemajuan Uniska. Mungkin harapan saya adalah at the end of the day, mungkin terkait dengan Uniska yang awalnya itu mungkin kita sebut sebagai Islamic University of Kalimantan, itu berubah menjadi International Islamic University of Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Pakai bahasa Inggris sih. Waktu itu minjam 4 kali. Pas di inti, kan kelihatan ya di handphone, itu bisa 20.000 langkah ya saking jauh ya. Sama mereka gedung dormnya itu sama gedung kelasnya tuh pisah jauh, jadi harus nyebrang dulu. Aman. Udah aman. Emang kita Bener-bener itu sih. Iya. Urusannya ya. Bahkan wisata-wisata di sana pun kadang berbasisnya itu berbasis kayak wisata India sama wisata Cina gitu.